memang istimewa. Asik menyapa memang istimewa. Asik menyapa memang istimewa. Asik menyapa Jogja istimewa. Na 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 Asik menyapa memang istimewa. Asik menyapa memang istimewa. Asik menyapa memang istimewa. Asik menyapa Jogja istimewa. Na 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 Veloce. Biasa saiki dadi CEO. Masuk tapi ya penampilanku saiki ngene iki. Ganteng pol aku saiki ngene iki. Dadi iki kowe iki perlu tak edukasi. Heeh ta. Kowe do duwe ijazah ora? Sertifikat. Aku nek tuku lemah ning mboko sak polybag. Ayo angen disertifikatke. Lah sak tekem kuwi. Dadi kok ngene iki penting. Dik Tolo. Heeh ta. Ngerti ta aku? Kanca SD padake. Otok piye otok? Kowe ndek apa? Aduh liyane do ndek aset kowe ndek lemak. Heeh nah ya padha ta simbol kesuksesan ngene iki. Heeh. Dadi iki aset-asetku tak lumpukke sesuk nek ning bencana iki garek satset. Ngono. Nek kowe yo mlayu wae wong kowe ora ndek aset apa-apa. Sik tak tinggalno sik. Kowe do ngeben wae. Sopo ngerti sesuk bubar. Mama wah. Ngasta apa kok gawanane akeh men. Papa lagi pulang pedel. Masa pedel kok ngastane mak kaya ngono. Lho, bar pedel iki terus nglumpukke iki lho. Tas siaga bencana. Oh, tas sertifikat buku nikah awak dhewe tak lebokke. Oh, kabeh wis ana ning kono. Wis nang sertifikat lemah, sertifikat seminar komplit. Kok seminar barang lho ya. Ke aset awake dhewe. Nek eneng kok ket mau sibuk banget apa pagi saja. Oh ya ampun. Iki ndelok kaya ngapa? Lho. Oh, jadi wis komplit kabeh ada di sini. Komplit kabeh. Aset perusahaane awake dhewe. Aset perusahaan tusuk gigi second. Alah. Ora ya. Tapi sebentar toh, aku kadang-kala kan pengen yo, Pak. Ngetes katresnanen papa. Wah, jan wis. Nek ana bencana kira-kira sing diselamatke nomor 1 sinten? Malah ayo aku karo kowe kira bakal iso dipisahke. Aku genah ning bencana. Iki sik. Lah, kok koyo ngono? Iki ana warisane kowe ora? Ya kudune aku dhisik iki penting tapi ya tetep aku nomor 1. Nah, iki nek iki. Saya aku ora percaya nek karo papa. Mbok to, papa iki lak kagungan rencang-rencang dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta to. Mbok yo koleng-koleng untuk tindak kesini. Aku wis janjian. Piye? Lho, tak kon nganu mekai edukasi. Wah. Aku arep tak jak nganu breakfast. Oh, syo. Aku ro masak. Rada awan lunch. Terus nek bengi? Nek bengi mindo. Banget esok mau. Coba ya, dibuktikan sekarang. Ada nggak temennya papa yang memang mau rawuh ke sini dari pinjem telpone mi? Boleh. Papa nganu ya, paketane entek. Oke, telepon sik. Noh, selok tenan Nomore bablas tekan do endi. Balik. Saiki tiba. Ora yo, Pak wis gendang. Halo, Ora ngono. Halo, Pak. Dugi pundi? Klaten lho, Mas, dugi Klaten. Aku adomen iki daerah istimewa Yogyakarta. Man balik niku kliwatan. Oh. Nggih. Koyone wis ana dodok-dodok lho. Ya, wow. Mbok dibukake to, Pak? Oh, sapa ngerti? Wis rawuh. Kan omak dhewe ana lawange lho. Nah, ya. Tenang. Nah, wonten tamu agung, monggo injih. Monggo. Pak Safi injih. Pak, Monggo injih, katuran lenggah. Matur nuwun injih. Bapak Ibu. Sekecake. Danggep griyane tiyang sanes. Aku nganu lho, Pak. Aku Surprise. kowe nganu, aku yo ket mau nganu. Deg-degan lho, Mas. Surprise lho. Kok rencang-rencangnya papa kok mantep-mantep ya.
Bapak Ibu sehat sedoyo. Sehat, alhamdulillah. Ini kok anu nggih kanugrahan nggih. Soalnya kan bisa bicara nanti bersama dengan Bapak Ibu sekaligus juga mengedukasi teman-teman nggih. Ini kok sekarang kita ada di acara yang luar biasa persembahanipun Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, namanya Arsip Menyapa. Tepuk tangan. Pak, dari tadi Piye, Mah? bukan wis sakjane nemokke ana tulisane jenengan. Mamah nanti ada tamu-tamu ngaten. Nah, iya. jadi sekarang Coba boleh tak mamah kan bacanya? agak mamah tak ajari maca. Nah, iki coba iki diwaca tak tulisane buktekke ya. Bapak. Nggih, yang pertama Sekretaris Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Syafi'i SPSI. Pak Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Kok tambah pripun ngaten nggih? Ganteng tak? Nggih. Saya ini nek melihat beliau itu tatap-tatapan saya merasa bercermin. Ya mesake Pak Syafi'i. Lajeng menika kok wonten tulisanipun Kepala DPAD DIY Ibu Insinyur Syam Arjayanti MPA. Ibu sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah Mbak Indah. Leres Ibu berteman sama Mas Pur? Teman sejak Paut. kecil. Oh, Paut niku lulus paut do konvoy bareng. Mubeng rongrit e. kok saja panjenengan lho. Satu lagi. Aja ngendika bercermin lho, ora. Iya diwaca sik. Ini menika Kabid Urusan Tata Ruang Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Nur Ikhwan Rahmanto sarjana antropologi MURP. Nah, ngerti ya Pak Nggih? Nggih, leres. Nggih, sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Biasanya kalau Paniradio Keistimewaan itu danai migunani murakapi merantasi. Merantasi. Ya ngerti Pak Nggih? Yo kula pe luwih hafal Lah kok. akan lek sing marai sapa to? Ya panjenengan. Tepuk tangan to untuk Mas Pur to. Seneng ta uripmu tak angkat saiki. Angkat wis ra ketang ditibake. Iya. Bapak Ibu matur sembah nuwun pindah malih. Ini acaranya Arsip Menyapa, artinya bagaimana kemudian kesadaran soal arsip ini menjadi bagian dari masyarakat ya. Kalau tadi kaitannya kan Mas Niki- Pur menika sedang menyiapkan Tas siaga bencana. bencana. Nggih, jadi kaitannya dengan menyelamatkan arsip Nggih. bencana, menyelamatkan bangsa kan nggih? Iya. Waduh, nggih. Nyun perso nggih. Monggo. Iya. Bu ada Bu Syam loh. Bu Syam. Sebentar. Bu, saya tuh kemarin baca di media sosial ada prestasinya DPAD DIY. Ya, Bu. Selamat dulu, Bu. Iya, Oh, tepuk tangan untuk DPAD DIY. Selamat ya, Bu. Prestasinya apa, Bu? Kemarin menapa Bu menika, Bu? Inovasi berkaitan tentang layanan masyarakat, khususnya perpustakaan. Nggih. Tetapi minggu depan kita akan menerima lagi penghargaan Yaitu nasional nggih. berkaitan tentang pengawasan kearsipan dan memori kolektif bangsa. Biasa kan? Jadi kemarin di tingkat DIY sampun dapat prestasi Iya. dan besok ada penghargaan tingkat Tingkat nasional. nasional. Oh, Berarti iya. pendak minggu angsal penghargaan. Suge. Minggu meneh. Aku rada bangga loh Iya, Pak, iya. kok jadi ibu pur itu ya, ternyata rencang-rencangnya luar biasa. Tapi prestasi itu kan tidak diraih tiba-tiba Nggih. Bapak-bapak dan betul. Ibu. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Selamat untuk prestasi yang sudah diraih, Terima kasih. selamat untuk penghargaan yang akan segera didapatkan. Tapi lebih dari itu masyarakat akan harus lebih tahu apa yang dilakukan DPAD. Di Betul. sini ada Paniradio yang soal keistimewaan pasti menjadi core beliau dan ada Pak Dewan juga. Bu leres Bu, menyelamatkan arsip bencana, menyelamatkan bangsa, ngaten leres. Jadi yang dilakukan Mas Pur Kula menika pun leres. menyelamatkan bangsa tapi. Oh, iya. Dan pundi, Bu. Jadi kalau kita bicara kalau ada bencana, kita itu daerah istimewa Yogyakarta memang potensi bencana ya, Ya. potensi terjadinya bencana, entah itu gempa bumi yang sudah kita lalui, entah itu Merapi ya, itu kan ada bencana. Nah kalau ada bencana biasanya kan orang akan berlarian menyelamatkan diri sendiri. Ye. Kadang-kadang yang dipikir juga aset-aset yang berharga, Yeah. ya, aset-aset harta benda. Ya. Nah, tetapi kita lupa bahwa ada aset yang lebih berharga lagi, yang kita itu harus kita selamatkan. Ya. Benar Mas Pur sudah punya ada tas siaga bencana. Hmm. Cuma harusnya jangan hanya Mas Pur, harusnya siap di saut terus ditanting. Orang Iya, ada itu tas. ransel atau tas. Ransel atau apa ya.
iya. Jadi langsung diambil, langsung bisa keluar ya. Itu sudah arsip yang harus diselamatkan. Ya, karena apa? Kalau apa itu namanya? Kalau tidak seperti itu, bencana itu kan bisa memporak-porandakan semua, ya kan? Arsip kita tinggal itu bisa arsipnya hilang. Nih, arsipnya hilang, kemudian kita itu tidak punya apa-apa, jadi hanya jati diri saya ada KTP nggak ada, hilang. Kemudian apa itu namanya, aktenya hilang juga, ya kan. Nah, untuk itu nanti kita nggak bisa untuk mengklaim bener nggak sih yang rusak itu rumah kita misalnya, ya kan. Kalau ada misalnya ada pemulihan bencana, ada sering kan ada bantuan rehab rumah, ya kan. Rehab bencana ki nggak sing kena bencana kok. Kalau nggak punya sertifikat, pemerintah mau bantu nggak punya sertifikat, gimana buktinya? Kemudian asuransi, mungkin ada yang mengasuransikan, ya kan. Untuk ngeklaim kemudian bisa. buku-buku bank, ya kan. Kemudian apa sertifikat-sertifikat, ya. Itu hilang semua kalau kita tidak ada apa itu kita tidak kita Bukti, selamatkan, ya. selamatkan. Itu akan akan menjadikan permasalahan kemudian hari. Belum lagi kalau ada yang mengklaim rumah itu tanah itu punya saya, orang lain ya. Nah, kita mengklaim enggak ini punya saya gitu kan. Tapi buktinya mana? Enggak ada, ya kan. Kemudian dari sisi pemerintah, dari sisi pemerintah pun juga dia tidak akan mengetahuinya secara pasti bahwa kalau ada membangun, ya itu apa itu namanya itu ke siapa, apakah benar orang itu, ya ini kan menjadi apa itu namanya menjadi permasalahan ya di kemudian hari. Kemudian hilangnya juga memori kolektifnya Mas Pur, itu nanti Mas Pur menikah dengan Mbak Indah. Tujuan iki entuk kula. Ini bencana yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya ini. Oke, jadi itu memang penting dilakukan, mengingat memang kita ini ada di daerah rawan bencana, katanya Bu. Jadi ya alhamdulillah panjenengan pinter wis salaman, pinter, wis sudah sadar. Menawi kita lompat dulu ke Pani Radio. Jadi artinya ada dukungan-dukungan dari Pani Radio Kaistimewa kaitannya dengan ini, apa yang mau disampaikan Pak Nurima? Maturun Mbak Indah. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pusyam terkait dengan daerah istimewa Yogyakarta ini daerah yang kita sudah ketahui ada beberapa bencana yang mungkin terjadi. Jadi kita di kawasan Ring of Fire, pantai selatan pasti gempa, tsunami, kita ada Merapi, pasti ada meletus kayak gitu, banjir juga masih memungkinkan ada di daerah istimewa sungai Yogyakarta, kita gitu ya. Dan tidak lupa ini karena terkait dengan arsip itu ada bahaya kebakaran. Ini sangat jadi itu leres ya. Hangus nanti ya Pak. Terkait bencana-bencana ini memang harus ada yang dilakukan. Tadi daerah istimewa Yogyakarta banyak bencana yang mungkin akan terjadi gitu. Dan juga di daerah istimewa Yogyakarta ini kaya gitu, kaya akan budaya, kaya akan arsip yang ruang lingkupnya kalau kami di keistimewaan ini arsip bernilai sejarah gitu. Kesultanan dan kadipaten gitu. Jadi kalau arsip ini gitu, misalnya arsip tentang arsip tentang sejarah Yogyakarta misalnya atau kadipaten misalnya, babat-babat seperti itu kan kalau misalnya terjadi bencana dan kita tidak bisa menyelamatkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pusyam, kita akan kehilangan gitu. Jadi Pani Radio Keistimewaan melalui dana keistimewaan itu mencoba melaksanakan aktivitas-aktivitas gitu yang tadi saya sampaikan dalam ruang lingkup arsip bernilai sejarah Kesultanan dan Kadipaten, bagaimana agar gitu ketika ada bencana arsip-arsip ini akan terselamatkan. Beberapa aktivitas yang diusulkan oleh DPAD DIY terkait aktivitas-aktivitas ini, aktivitas aktif penyelamatan yang
kita terima, yang kita alokasikan anggaran, sehingga nanti ketika terjadi bencana ini arsip kita tidak hilang. Oh, oke. Beberapa tahun yang lalu ini saya cerita Ya. contoh yang baik gitu. Beberapa tahun yang lalu kami pernah diutus untuk mendapatkan diklat gitu. Yeah. Ya alhamdulillah diklatnya itu di Jepang terkait dengan cagar budaya, dan di sana cagar budaya itu tidak hanya berupa patung-patung tetapi juga berupa dokumen, babat, arsip gitu. Jadi manuskrip itu mereka jaga. Jadi kami dilatih bagaimana memitigasi bencana yang akan datang. Jadi kita dimitigasi di awal, kita diminta untuk memitigasi apa saja yang bencana yang akan datang. Terus bagaimana cara kita mengatasinya kalau terjadi, bagaimana kita mengatasinya kalau sudah terjadi, bagaimana kita mensikapinya. Itu kita dilatih, dan kita harapkan melalui dana keistimewaan nanti teman-teman di DPAD ini juga bisa bersiap gitu. Karena memang kalau arsip itu hilang gitu, apalagi kita belum melakukan penyelamatan, salah satunya melalui digitalisasi misalnya, yang kita nanti upload ke langit gitu, ke cloud gitu, kita kan nggak akan punya lagi. Dan apalagi banyak masyarakat saat sekarang ini pun gitu, arsip-arsip yang bernilai sejarah Kesultanan dan Kadipaten pun itu banyak masyarakat yang belum tahu gitu. Oleh karena itu salah satu hal yang kita dorong juga kegiatan-kegiatan bagaimana seperti melalui arsip penyapa ini, arsip-arsip yang bernilai tadi itu bisa disebarluaskan ke masyarakat. Jadi banyak aktivitas yang kita coba diskusikan untuk bisa dibiayai melalui dana keistimewaan. Baik, Mas nuwun Pak Nurifan ini membuat kita menjadi oh ya ternyata itu penting gitu Penting ya. sekali, Bahkan ya. kemudian adanya diklat ini juga mendukung ya supaya kita lebih tahu apa saja yang harus dilakukan. Kita mau rehat dulu sebentar, Bapak Ibu mau Silakan. mengunjung. Monggo, dipun unjuk, Min. Anjir. Kok enggal loh, Bu. Kita nanti ngobrol lagi, Nje. Iya. Silakan unjuk, masih ada di acara yang sangat luar biasa, namanya adalah Arsip Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurika, Arsiparis Penyelia Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Demikian semboyan terkenal yang pernah diucapkan Soekarno, sang proklamator. Sejarah daerah istimewa Yogyakarta ternyata belum banyak dipahami oleh masyarakat Jogja, terlebih generasi muda saat ini. Arsip sebagai sumber primer informasi yang merupakan bukti rekaman kegiatan atau peristiwa masa lampau yang otentik dan terpercaya belum banyak dimanfaatkan karena awamnya pemahaman tentang arsip dan budaya literasi arsip yang rendah. Sementara di sisi lain, biaya pengelolaan arsip tidaklah murah. Permasalahan inilah yang mendasari DPAD DIY membangun diorama Arsip Jogja, sebuah diorama kearsipan yang menyajikan arsip-arsip tentang sejarah Yogyakarta sejak berdirinya Kerajaan Mataram Islam hingga era keistimewaan. Sejak diresmikan pada 24 Februari 2022, diorama dituntut harus mulai membuka layanan di tengah keterbatasan anggaran, SDM, dan sistem layanan yang belum sempurna. Sebagai seorang arsiparis, mengemban tugas sebagai ketua tim kerja layanan diorama adalah sebuah tantangan, karena kegiatan ini merupakan kegiatan layanan publik baru yang rentan akan komplain. Dengan mengedepankan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, kami mencoba membranding diorama Arsip Jogja agar segera dikenal oleh publik, baik nasional maupun internasional, sebagai destinasi wisata edukasi pilihan di Yogyakarta. Optimalisasi media sosial sebagai media publikasi dan promosi merupakan langkah awal kami membranding diorama, karena media sosial sangat efektif untuk mempromosikan diorama Arsip Jogja dengan cepat dan mudah ke berbagai belahan dunia.
Untuk itu, kami membangun Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, serta mengembangkan website sebagai situs informasi dan etalase digital. Strategi branding yang kedua adalah menggalakkan kegiatan wisata arsip. Wisata arsip adalah kegiatan mendekatkan arsip kepada generasi muda yang dikemas dalam bentuk wisata. Mengambil destinasi-destinasi yang berkaitan dengan sejarah Yogyakarta, seperti Museum Ulen Sentalu, Keraton Yogyakarta, dan Pura Paku Alaman, dilanjutkan kunjungan ke Depo Arsip DPA DIY, dan terakhir ke Diorama Arsip Jogja. Keterbatasan anggaran wisata arsip memotivasi saya untuk melakukan strategi branding yang ketiga, yaitu penawaran kerjasama paket outing kelas bagi pelajar dan mahasiswa. Paket outing kelas berkonsep Tour de Arsip meliputi Tour Diorama Arsip Jogja dan Tour Pengelolaan Arsip Statis yang meliputi pengolahan, alih media, restorasi, dan layanan arsip. Dengan paket outing kelas Tour de Arsip, pelajar dan mahasiswa dapat belajar arsip sejak dini dengan cara yang asik. Usaha yang kami lakukan dalam membranding diorama tidaklah sia-sia. Data menunjukkan kunjungan diorama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung diorama tahun 2023 sebanyak 26.616 orang dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 35.747 orang, di mana 66% didominasi oleh pelajar dan mahasiswa. Seiring meningkatnya kunjungan ke diorama, jumlah pemanfaatan arsip juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2024, jumlah pemanfaatan arsip mencapai 277.368 nomor arsip. Diorama Arsip Jogja juga diapresiasi oleh komunitas jelajah dan Kementerian Kebudayaan RI sebagai peraih Anugerah Purwakalagra Indonesia Museum Award 2024 kategori Museum Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Saya sangat mendukung keikutsertaan Saudari Yurika dalam ajang pemilihan Arsiparis Teladan Nasional tahun 2025, dan tentunya Saudara Yurika telah banyak berinovasi dan memberikan ide-ide kreatif dalam membranding diorama Arsip Jogja sebagai destinasi wisata edukasi dan dalam upaya meningkatkan pemanfaatan arsip statis. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tak peduli bila ku benar-benar cinta mati. Ku tak peduli, ku memang begini. Bila ku benar-benar cinta mati, ku tak peduli apa saja yang ku inginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku, seakan kau bisa membalas cintaku. Kau takkan mengerti yang selama ini aku rasakan. Pasti kau tak peduli bila saja yang ku inginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Mungkin saja saat itu kau mempermainkan
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama sebuah acara dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Arsip Menyapa. Tepuk tangan dong. Kaitannya dengan bencana, ternyata kita memang harus menyelamatkan arsip-arsip Betul, kita. karena itu sangat penting sekali. Jadi jangan nunggu bencana itu ada, nanti kita kelabaan. Bahkan kalau hubungannya dengan keistimewaan Yogyakarta dan sebagainya, tadi Pak Nuriwan sudah menghentikan meskipun baru sedikit gitu ya. Gus Syam juga sudah mengingatkan kita, itu penting sekali. Nah kita tanya ke Pak Dewan, karena Pak Dewan kan urusannya dengan legislasi dan sebagainya. Ngerti ya Pak Nye? Dia sampun ada perda dan lain-lain Pak Dewan. Ya kalau terkait dengan tema kita ini yang terkait ada dua. Ya. Pertama perda tentang penanggulangan bencana itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu perda tentang penyelenggaraan kearsipan. Yaitu sudah sedikit menyinggung tentang bagaimana arsip di dalam kondisi bencana. Begitu. Bagaimana kemudian Bapak juga bisa memastikan sinerginya? Kan ada BPBD ya kalau kita bicara soal bencana. Sementara arsip ada juga Pak Gus Syam dan kawan-kawan. Kalau soal keistimewaan ada Pandi Radio. Bagaimana kemudian Bapak bicara mengenai sinergi itu? Jadi kita melihat di dalam kondisi bencana memang BPBD dia sebagai lintas sektoral yang memang tentu pasti akan melibatkan semua OPD yang terkait dengan kondisi bencana yang dihadapi di suatu daerah, termasuk kita di daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hal-hal yang terkait dengan arsip misalnya itu sudah dikuatkan salah satu pasal yang menyebutkan tentang perlindungan dan pemeliharaan arsip. Dari apa? Dalam kondisi bencana, bencana alam. Artinya di situ menjadi satu dorongan bagi BPBD tentunya bahwa arsip nggak boleh ditinggalkan, harus dilibatkan dalam rangka penyelamatan atau evakuasi ketika memang terjadi. Dan kesadaran itu sudah kemudian dideliver ke masyarakatnya, Pak? Iya, termasuk Bapak kan juga sering ketemu sama masyarakat. Iya, termasuk tadi menyambung BPBD, dia juga diberi amanah tadi, Mbak, di dalam perda tentang penanggulangan bencana. Walaupun hanya satu kata saja, di dalam perda yang cukup tebal itu hanya satu kata, arsip. Ya, ketika. Tapi ada. Iya ada, bahwa itu menjadi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini, yaitu Pemda DIY ya. Untuk apa? Untuk memfasilitasi pemeliharaan warisan sejarah, termasuk arsip di dalamnya. Nah ini satu-satunya yang ada di perda penanggulangan bencana itu, sehingga tapi cukup kuat, artinya bahwa dari sekian poin tentang tanggung jawab pemerintah daerah itu sudah ada cantolannya bagaimana memang harus melibatkan arsip. Jadi itu artinya secara praktek Pak Dewan, misalnya naudzubillah min dzalik nggak pengen ada bencana kemudian ada bencana yang terjadi, bukan hanya kantor pemerintahan tapi tempat masyarakat gitu ya. BPBD kan biasanya memang fokus untuk menyelamatkan korban-korban gitu ya. Tapi ketika menemukan arsip dan sebagainya itu hal yang juga harus sama BPBD menjadi diselamatkan ya, karena itu penting bagi korban yang di sana. Betul, tadi termasuk tadi hal yang masuk dalam satu poin di perda penanggulangan bencana dan juga terkait dengan perda kearsipan itu sendiri. Tapi sebagai masyarakat tak dhewe kan ra parang jaga ke to. Dadi tak dhewe kudu ngamanke dhewe. Senajan aku omahku saen kabeh cor-coran. Wong ngisor jembatan kan. Kowe omah karo sapa karo aku? Siap. Kalau dalam ketugasannya DPAD Gus Syam, jadi ketika Ibu tadi kan dikatakan bahwa ini kan lintas OPD juga gitu ya. Apakah DPAD juga bertugas itu? Artinya teman-teman dari OPD-OPD yang lain sinergitasnya ada soal kearsipan. Oh iya, kalau itu kan memang dengan OPD kita harus sinergi ya. Masing-masing OPD itu kan juga punya arsip-arsip vital, ya kan. Kemudian kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada OPD ya, bagaimana untuk antisipasi atau menyelamatkan arsip-arsip vital itu. Jadi diidentifikasi, kemudian dipilih mana yang arsip vital, kemudian didigitalisasi ya. Didigitalisasi supaya kalau ada bencana itu ada arsip digitalnya. Kemudian kalau bisa tadi udah disinggung sama Mas Nur Ikhwan ya, disimpan di cloud. Kemudian kalau bisa
disimpan juga terpencar ya. Jadi mungkin di arsip itu tidak hanya misalnya contohnya di keraton, ada arsip disimpan di keraton, tetapi dia juga menyimpan arsipnya salinannya di kita. Jadi apa itu namanya? Itu tiap OPD apakah juga menyimpan itu di DPAD? Iya, ada OPD itu setiap tahun bahkan dia menyerahkan arsipnya ke kita. Oh, jadi kalau nyun sewu, naudzubillah min dzalik, ada satu kantor yang terbakar, sebetulnya arsip salinan itu di DPAD ada. Masih ada, Iya, ada. Oh, kan kali-kali kan jadi kabar ya ke masyarakat ya, wah kantornya wis kobongan. Berarti arsip. Oh, ternyata ada juga. Paham toh, Mah? Ibu, wong ini kantor. Jangan bicara soal kita. Jadi ada ya, Bu ya? Ada. Oh, oke, ada. kan kita sudah pernah belajar tuh Bu yang 321, 3 salinan, 2 device dan 1 yang asli yang disimpan. Iya, betul. Wis pinter Mbak Indah. Ih, Jeff itu Loh, ceploke ben sore melu kula. Nah, kita pengen tahu dari Pak Nur Ikhwan kaitannya dengan keistimewaan ya Pak, karena kan bagaimana bangsa ini punya memori kolektif ini sangat penting gitu. Jadi dalam rangka ini apa yang sudah dilakukan sama Pani Radio Pak? Tadi kan sudah belajar ke Jepang toh Pak? Terkait dengan arsip dan kebencanaan ini, jadi dana keistimewaan ini DPAD ini kan sebagai pendamping dari Kasultanan Kasultanan Kadipaten terkait dengan pengelolaan arsip. Jadi di tahun 2025 dan 2024 dan 2025 kemarin kita bersama-sama dengan BPBD gitu. Jadi yang pertama kita jadi melalui dana keistimewaan juga kita membuat rencana kontingensi ketika ada bencana. Kalau yang kemarin ketika ada bencana gempa itu keraton harus seperti apa gitu, termasuk di dalamnya ada arsipnya juga di Kadipaten, dan juga membuat SOP gitu, SOP terkait ketika ada bencana, apapun bencananya misalnya. Jadi tidak hanya arsip saja, tetapi juga hal-hal lain, misalnya terkait dengan properti keraton yang lain, misalnya harus seperti apa. Dan juga bersama BPBD gitu kita melakukan peningkatan kapasitas gitu, terkait dengan kebencanaan ini. Jadi kan di Kasultanan Kadipaten itu kan ada beberapa bagian, ada tepas dan lain sebagainya. Kalau misalnya terkait dengan arsip di Kasultanan kan ada Widodo. Nah itu juga dilatih ketika nanti ada gempa misalnya, ketika ada kebakaran mereka harus seperti apa terkait dengan artinya. Jadi melalui dana keistimewaan ini tadi seperti yang disampaikan, kita sudah melakukan kolaborasi terkait dengan penanggulangan bencana. Teman-teman di BPAD itu terkait dengan pengelolaan arsipnya, tapi ketika ada bencana, arsip itu harus diapakan, ini BPBD dan BPAD berkolaborasi harus seperti apa. Nah ini sudah mulai di 2024 dan 2025 itu sudah kita lakukan penganggaran melalui dana keistimewaan yang kita alokasikan ke BPBD. Jadi salah satu contoh, karena memang ruang lingkup kita, kalau arsip kan memang luas, tapi ruang lingkup arsip keistimewaan itu terkait dengan arsip sejarah Kasultanan dan Kadipaten yang terkait dengan menikah. Sudah selesai belum itu mengarsipkan dan sebagainya? Kalau informasi arsip di Kasultanan Kadipaten kan banyak. Ada yang di misalnya terkait Pangeran Diponegoro misalnya ada di Makassar, ada yang di Belanda. Dulu kan teman-teman di BPAD di British Library ambil dari sana, dan masih banyak gitu sebenarnya. Jadi ini terus ongoing. Ya berproses sambil ya itu. Kalau kami biasanya ya melihat ketersediaan anggaran. Jadi menyesuaikan. Kalau dana keistimewaannya yang dialokasikan besar ya memungkinkan untuk bisa dialokasikan. Tapi kalau yang saat sekarang ini tidak naik malah turun ya, kita pasti cari prioritas-prioritas yang lain. Karena kan sebenarnya kalau arsip kan ada arsip digitalnya. Misalnya dari British Library, dari Leiden, itu kan ada dan bisa diakuisisi gitu. Tapi kalau yang aslinya memang harus ke sana, harus diambil seperti itu. Harus ada proses yang panjang memang terkait nggak boleh hanya sekedar data ya. Kalau aslinya memang harus diambil ke sana. Ya memang harus ada hubungan antar pemerintah pemerintah ya untuk mengambil arsip. Walaupun itu milik kita yang dulu diambil.
Oh iya toh. Seperti itu. Makanya hati-hati. Ngono dhewe kok nek dijupuk lan juga meneh. Pak Nur kan kemarin ke Jepang, besok kamu tak ajak ke Tokyo. Tokyo ngendi? Tokyo besi dan bangunan. Aku wis bedhe, engko mesti ana. Ngirit lah ya. Iya, jadi kebayang sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya, bahwa ternyata untuk menyelamatkan ini perlu proses yang panjang, perlu biaya dan sebagainya. Tapi kalau kaitannya dengan masyarakat, sebetulnya ini acara memang didesain untuk supaya masyarakat teredukasi, nggih, Bapak dan Ibu. Jadi Bu Syam dan kawan-kawan tidak capek atau lelah untuk mengusahakan ini karena ternyata ini sangat bermanfaat. Kalau pas lagi dilelah ada bencana baru pada ubur nggih. Kalau pas lagi kayak gini kayaknya santai-santai saja Tidak dan begitu sebagainya. memperhatikan anak bencana. Nggih, ya. Baik, ada berapa program-program dari DPAD juga Bu ya yang untuk masyarakat supaya bisa mengarsipkan dengan baik. Ini tadi kalau ini kan ada sertifikat macam-macam. Termasuk sertifikat kursus ngetik. Kursus jahit. Ada di kita itu kalau Mbak Indah mau mendigitalisasi ya dokumen-dokumennya bisa ke kami gratis. Oh gratis. Kemudian kalau ada dokumen-dokumen yang mengalami kerusakan ya mungkin ada yang sudah misalnya naskahnya udah lama ya, tidak terbaca, kucel ya, atau habis bencana kemudian ada yang kebakar misalnya itu bisa ke kami juga. Itu akan ada teknologi yang untuk menyelamatkan arsip tersebut. Itu juga gratis untuk masyarakat. Oke, caranya kita tinggal datang ke DPAD gitu. Iya, datang ke DPAD. Kita tiap hari kerja ada layanan seperti itu. Ya, untuk masyarakat gratis, tidak ada biayanya. Ya, kita selalu mensosialisasi dan mengedukasi. Kayak misalnya kalau punya sertifikat atau ijazah itu sebenarnya nggak boleh dilaminating. Nggak boleh dilaminating karena dengan laminating itu nanti akan capnya, tanda tangan basahnya itu bisa rusak. Nempel ke plastik bisa nempel, bisa nempel ke plastik. Jadi tidak boleh dilaminating. Itu yang sering terjadi kan untuk biar nggak kucel kan dilaminating ya. Tapi itu nggak boleh, nggak boleh harus. Ada plastik khusus nih, ada plastik khusus yang untuk terkait tentang pengetahuan ini Bu, terlambat untuk diketahui. Yang zaman dulu sudah terlanjur pada dilaminating. Rumangsanipun nggih awet. Kalau saya istilahnya kalau di fotokopi itu dipres gitu. Oh iya, kan ada presan dalam hanya pinggirnya saja. Oh iya. Jadi tetap tidak merusak. Kalau laminating ya itu tadi yang Bu ya, yang melekat itu, tapi ketika yang press itu bisa sebetulnya. Cuma ya itu tadi mungkin mikirnya lebih aman gitu ya. Karena kan aman gitu. Mantap gitu ya. Iya, tapi ternyata itu tidak boleh. Ya, baiklah. Tapi ini Pak, pemerintah kan punya fasilitas ini, jadi masyarakat kan aku nggak bisa digitalisasi, ternyata bisa datang ke bisa datang ke dibantu. Dan ini kami bantu juga untuk sosialisasi, termasuk itu jelas ya, karena budgeting kan ada di ranah DPAD. Kalau yang kayak gini nggak dari dana IS ya? Kalau yang umum-umum, dana yang Pak Erek Pak Dewan ya? Oh iya, didukung toh Pak? Iya, termasuk tadi mensosialisasikan tadi tentang sadar arsip, terus kemudian bagaimana harus memperlakukan arsip-arsip pribadi itu secara baik. Ini saya kira juga beberapa kali kami tadi mungkin disampaikan sama Mbak Indah tadi sebentar sebelum saya respon ya memang itu juga kami lakukan dalam beberapa kegiatan bersama dinas begitu ya untuk ketemu dengan masyarakat untuk mensosialisasikan tadi itu tentang pentingnya data-data pribadi tadi KTP, SIM, ijazah, kartu BPJS dan lain sebagainya yang harus tadi, dan itu kan sebetulnya kurang tepat juga itu Mas Pur. Iya, itu harusnya map siaga bencana kan begitu. Tadi Bu Sam sudah menyampaikan memang idealnya berupa tas tadi itu, karena ketika ada terjadi bencana yang namanya bencana kan mesti tidak ada pemberitahuan ya, mendadak itu ya begitu. Artinya memang betul harusnya
tas tapi wujudnya memang tas gitu. Oh, Iya, jadi begitu. nanti ora tas yang wujudnya mak. Jadi kan sesor kayak rangsel ini nanti saya digendong ngarep ki aku. Aku mburi gendong. Tas ngarep gendong dirimu. Le abot men ya urip ya. Semakut bersama. Iya. Ya monggo pun Jomale. Siap. Kita nanti ngobrol lagi ya Bapak Ibu. Iya. Ya tetap dalam acara yang luar biasa persembahan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Arsip Menyapa. Saya Minggu Pinandito, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Hari ini merasa gembira bisa berkunjung ke salah satu yang sangat terkenal, yaitu diorama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini betul-betul sebuah kesempatan saya bisa melihat sebuah sejarah, cerita yang berisi ataupun yang bersumber dari arsip-arsip yang luar biasa. Jadi kalau kita berbicara Yogyakarta di zaman Hindia Belanda, ternyata arsip-arsipnya dengan tulisan-tulisan pada zamannya itu ada semuanya. Jadi bukan sebuah cerita atau diorama yang tanpa dasar, tapi betul-betul memiliki dasar yang kuat, yaitu arsip-arsip yang otentik. Diorama Arsip Jogja menyajikan perjalanan panjang sejarah Yogyakarta. Penasaran? Ayo ke Diorama Arsip Jogja di DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, godaku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Ya pemirsa, senang sekali hari ini kita masih ada dalam forum yang luar biasa, persembahan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, namanya Arsip Menyapa. Yeay. Ya, kalau unjukannya pun sudah habis itu tenaganya. Boleh. Pak Dewan, saya tuh pengen nanya sama Pak Nur Ikhwan deh, kaitannya dengan kalau kita kan ada kelurahan, ada desa gitu ya Pak, itu kaitannya dengan arsip terus nih Pak Nur Ikhwan. Jadi terkait dengan arsip di kelurahan ini memang saat sekarang ini kita ketemu
bahwa pengelolaan arsip itu sangat penting. Jadi sejak ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan, salah satu urusan yang ada di keistimewaan itu adalah terkait pertanahan. Nah, dan saat sekarang ini pemerintah DIY itu diberi amanah untuk memfasilitasi, salah satunya memfasilitasi terkait dengan pengelolaan penata usahaan pertanahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Nah, ternyata memang kita harus dalam proses awal untuk menata usaha ini adalah identifikasi dan inventarisasi. Datanya dari mana? Ternyata datanya dari kalurahan, arsipnya kalurahan. Kalurahan itu punya buku tanah yang sejak zaman dahulu. Tasih wonten. Tasih wonten. Nah itu ya kita coba untuk bekerja sama dengan teman-teman di DPTR DIY, bekerja sama dengan DPAD untuk merestorasi arsip, istilah buku tanah yang ada di kaluran-kaluran, karena ini akan dijadikan bahan untuk tadi identifikasi dan inventarisasi dan akhirnya nanti sertifikasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten, karena di dalam tanah kasultanan kadipaten ada tanah kas desa. Nah ini letak-letaknya di mana, dulu ada proses apa. Nah ini yang seringkali diketemukan. Kalau ada pelatihan misalnya, ada pendampingan dari DPAD terkait dengan penata usahaan arsip, kemungkinan mereka arsipnya akan bagus. Dan di beberapa tahun yang lalu kita mencoba gitu di 2 desa mandiri budaya gitu, itu kita latih gitu di dalam desa mandiri budaya, kita latih bagaimana pengelolaan arsip. Kalau tidak salah di Mulyodadi, di Bambang Ulipuro dan Banjarjo Kalibawang, Nah, diharapkan nanti ketika arsip di kaluran-kaluran ini sudah tertata dengan rapi, bagus, programnya teman-teman yang lain, karena memang ini menjadi bagian dari kolaborasi di antara OPD baik yang di DIY maupun kabupaten dan juga kalurahan, ya diharapkan nanti bisa disajikan dan apa yang menjadi tanggung jawab kita memberikan fasilitasi terkait dengan penata usahaan tanah kasultanan tanah kadipaten itu bisa kita lakukan dan akhirnya nanti kan ada sertifikasi. Nah, prosesnya dari mana? Memang proses dari awal itu. Gitu. Karena ini salah satu hal yang penting. Jadi terkait dengan keistimewaan itu kadang-kadang kan tadi seperti yang disampaikan Mbak Indah dan Bu Syam tadi dan juga Mas Syafi'i, masyarakat itu belum memahami pentingnya arsip. Gitu. Jadi masyarakat itu dan juga mungkin yang lain gitu. Ya kita harapkan nanti stakeholder itu tahu gitu. Tidak hanya kami sebagai perencana di keistimewaan dan juga teman-teman mungkin di Bapeda perencana dan juga tim anggaran pemerintah daerah itu harus menyadari bahwa arsip itu penting gitu. Jadi ya harus kita dukung gitu. Apalagi arsip-arsip, kalau kami kan ruang lingkupnya di arsip yang bernilai sejarah Kasultanan Kadipaten, ya memang kita harus dukung karena memang itu penting. Kita tahu ketika itu tadi kita ada program terkait dengan penataan tanah Kasultanan Kadipaten, kita cari gitu. Nah ternyata memang banyak yang ada di kalurahan-kalurahan, tapi memang dalam mungkin sedikit rusak gitu. Ada yang rusak lumayan, lah itu harus bekerja sama dengan. Ditemukan dengan program ini. Harus direstorasi. Tapi ini berarti masyarakat yang ada di desa, di kelurahan ini juga harus open mind ya dengan adanya program-program seperti ini, karena ini untuk menyelamatkan justru, bukan untuk sesuatu yang lain. Karena terkait pertanahan ini memang buktinya arsip menika, sertifikasi. Dulu ada proses seperti apa? Dulu terkait dengan tanah kas desa ini itu ada proses tukar guling. Kapan, kalau tidak ada datanya gimana cara membuktikannya? Iya betul. Nah itu yang di kalurahan ini penting kita dorong bagaimana ya tadi salah satu piloting kita di Desa Mandiri Budaya sudah ada 2. Kita harapkan nanti ke depan itu terkait dengan kearsipan ini bisa lebih tertata. Iya, tertata. Walaupun kalau kita ke 392 kalurahan cukup banyak ya. Ya mungkin nanti bisa piloting gitu dan teman-teman kalau misalnya ada perwakilan di masing-masing kabupaten atau kapanewon, sehingga nanti yang lainnya
memberikan informasi atau mensosialisasikan kembali ilmu yang diterima kepada kalurahan yang lain. Jadi kepanjangan tangan pemerintah ya, kayak untuk TOT itu loh, yang lain. training Ya, of betul, trainer TOT, seperti itu. Benar, ya oke. Ya, jenengan ngerti ora TOT? Lho alah dadak ditakoni. Terus? Ayo, blas. Oke. Seperti tadi yang diantar ke Ya. tukar guling. Seperti dulu waktu kita ketemu dadi bocor kan udah tukar guling. Gulingmu tak go nang kamarku biar nusul. Mbok aja ngendika ngono ta, isin. Iya. Mas sebetulnya kalau kita sudah tahu bahwa ini hal yang baik dan sebagainya, cuma kadang-kala orang perlu disadarkan resiko ya. Ketika memang gagal menyelamatkan arsip sebuah daerah itu pasti ada resikonya kan, Bu? Apa yang bisa Ibu sampaikan ke kita? Iya. Kalau kita bicara terkait tentang risiko suatu daerah itu gagal untuk menyelamatkan arsip ya. Itu yang pertama itu jalannya pelayanan publik tentu saja akan menjadi kacau. Terhambat ya? Akan terganggu. Karena apa? Karena data-data kita tidak punya ada backup data. Nah itu akan menjadi terhambat ya mengaji penilaian dan bisa kacau juga. Ya. Kemudian dari sisi pemerintahan itu juga bisa lumpuh karena apa? Data kependudukan hilang, aset-aset, kemudian mungkin kontrak-kontrak penting, ya, kemudian dokumen anggaran, ya, dokumen keuangan itu juga hilang semua. Itu kan ini menjadi pelayanan dan kepada masyarakat tentu saja akan menjadi kacau. Kemudian hilangnya identitas, ya, hilangnya identitas dan sejarah budaya. Ya. Apalagi kalau kita bicara dari skop bangsa, ya kita bisa kehilangan suatu wilayah karena arsip itu tidak bisa terselamatkan. Jadi kedaulatan negara, seperti kita pernah kehilangan itu 2 pulau kita, mana Mbak, Singkitan, Ligitan. Nah itu karena kita nggak punya arsip. Jadi tidak punya arsip sehingga kita tidak bisa mempertahankan itu. Sehingga lepas dari Indonesia ya. Nah, kemudian identitas bangsa juga arsip ya, karena dari arsip itu kan kita akan mengetahui rekaman dari dulu awal bagaimana kemerdekaan ya, kemudian sampai pengakuan bahwa Indonesia, kedaulatan Indonesia itu ada, ya, negara yang merdeka itu kan juga kalau ada negara lain yang yang mengaku ya nggak bisa karena kita punya bukti kuat kan. Kalau tidak kan kita akan menjadi kehilangan negara ini aset ya. kita. Nah, aset. Kemudian juga dari masyarakat ya akan mempelajari dari arsip itu akan mempelajari juga sejarah dan budaya dan itu memperkuat patriotisme ya dari masyarakat kita. Dignitas sebagai bangsa gitu ya. Jadi analog yang sama itu bisa juga dibawa ke ranah keluarga. Ketika arsip kita hilang, itu juga pasti kita memungkinkan kehilangan aset-aset yang kita miliki. Betul. Karena kita tidak bisa membuktikan bahwa itu benar-benar menjadi milik kita. Jadi warisannya simbahnya dan diurus, ya. Nanti karena kalau hilang itu akibatnya akan sayur. Apa itu? Terancam. Oke, ya. Jadi Bapak dan Ibu terus bantu rawuhipun, tapi ada perlu himbauan yang Anda sampaikan Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakat kaitannya dengan ketugasan masing-masing. Dari Pak Dewa terlebih dahulu. Menapa Pak pesan terakhir untuk masyarakat kita, Pak? Tentunya dengan Bapak Ibu semua pemirsa menyimak acara ini, harapannya tadi tumbuh kesadaran betul bagaimana dari rumah-rumah kita, keluarga kita, pribadi-pribadi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta punya kesadaran untuk mengarsipkan dan mengumpulkan dalam satu tempat yang diperkirakan aman dari hal-hal yang tadi misalnya dari sebuah bencana gitu ya, dan mempermudah untuk kemudian dalam proses penyelamatannya tadi dengan tas siaga bencana tadi sehingga tidak kalau namanya bencana itu bingung ke sana ke sini ya itu sudah cek di sini ada dan bagaimana harus dilakukan evakuasi atau penyelamatan itu sudah jelas. Nah ini harapan kita kesadaran dari masyarakat dari Yogyakarta semakin meningkat untuk bersama-sama menjaga arsip-arsip pribadi kita.
Ya. masing-masing. Kalau yang pendidikan kalian Bapak masih banyak yang menyepelekan gitu nggak Pak masyarakat? Iya masih ada lah, masih ada, Masih ya, Pak? iya masih berpikir. Ngeyel itu. Ya itu. Masih banyak. Koncone Ya. makmur itu banyak. Ini kok tumben atau sadar ini? Tadi semakmur malah loh. punya. Walaupun punya saya salah. Walaupun Iya, salah iya. tapi sudah ada Ya, kesadaran. iya Oh, sudah satu. Saya aja, Pak. Iya. Sudah bagus tuh Pak saya. Iya. Nah, habis nyalam nggak saya Pak? Iya. Monggo Pak Nuriman. Nggih, pengelolaan arsip bernilai sejarah ini kan sesuatu yang penting kalau kita menganalogkan dengan dengan yang ada di budaya itu kan cagar budaya gitu. Oh, iya. Jadi ya yang pertama memang kita menumbuh kembangkan pentingnya arsip yang ada kepada masyarakat itu, pada stakeholder semuanya. Jadi ketika stakeholder itu merasa bahwa arsip yang bernilai sejarah Kasultanan maupun Kadipaten ini penting karena memang itu ruang lingkup keistimewaan, maka pasti akan muncul kesadaran sehingga nanti pengelolaan arsip ini akan berjalan lebih mudah dan DPAD tidak akan bisa sendiri. Jadi perlu stakeholder yang lain gitu, teman-teman di TAPD, kami, Bapeda, BPKA dan lain sebagainya, dan juga Bapak Ibu anggota Dewan yang akan mendukung gitu bagaimana pengelolaan arsip khususnya terkait dengan arsip Kesultanan Kadipaten. Ini tugas besar, tugas kita bersama-sama. Saya yakin gitu masih banyak arsip yang bersebaran baik yang ada di DIY, di luar DIY maupun di luar negeri. Oleh karena itu ya sedikit demi sedikit gitu, sedikit kita coba untuk benahi, maksudnya kita coba perbaiki dari mulai kesadaran masyarakat tidak hanya di lingkup Pemda DIY, kabupaten kota juga dan juga di kelurahan. Karena tadi seperti yang saya sampaikan ternyata dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Ketika kita ingin melaksanakan suatu aktivitas terkait dengan penatausahaan pertanahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Jadi monggo sareng-sareng bersama-sama kita dukung BPAD untuk mengelola arsip khususnya arsip Kesultanan dan Kadipaten. Gitu. Semangat Pak Nuriwan. Ya. Oke. PR-nya banyak. Banyak. Monggo Bu Syam, apa yang mau disampaikan? Kalau kami mengajak kepada masyarakat ya, ayo kita peduli arsip. Ini mulai dari arsip pribadi dan keluarga, ya, dari hal memilah, kemudian menyimpan, ya, kemudian mendokumentasi dan bisa mengalih mediakan. Jika ada kesulitan, datang ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, gratis tanpa dipungut biaya. Ya, bahkan kalau ada acara kita ingin mengundang teman-teman BPAD boleh ya Bu. Jadi nanti kita kumpulkan Pak, nanti kita kumpulkan ya Pak, kocok-kocokku sedulur-sedulur sing durung sadar supaya kita sama-sama mengarsipkan ya Bu. Dan DPAD ini tidak boleh jomblo dan harus move on. Karena seperti ngendikane Pak Nur, DPAD tidak bisa sendiri. Harus move on dan punya gandengan baru. Kerja sama karo OPD, tapi kita juga harus mendukung sebagai masyarakat ya. Kalau papa misalnya sama teman-teman aparatur kelurahan atau desa, ya welcome. Karena kan ini memang harus segera dilakukan. Tentu matur Mbak Nur rawuhipun. Nek seganganipun hanya seperti ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tapi ilmunya luar biasa. Jadi teman-teman yang sekarang nonton acara Arsip Menyapa tercerahkan bagaimana pengelolaan arsip yang baik, terutama kaitannya dengan kebencanaan. Karena seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ini menyelamatkan bangsa dan negara. Iya, betul. Matas Mbak Nuan, boleh nggak tepuk tangan untuk kita bersama? Iya, pemirsa Anda yang sudah nonton acara ini mudah-mudahan tercerahkan karena persembahan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta didukung ya oleh DPRD DIY. Ini juga menjadi sesuatu yang didesain spesial bagi Anda. Bukan hanya kita bercanda tapi ilmunya luar biasa. Ada isinya. Kita benahi dari keluarga kita masing-masing. Jadi kita andil juga untuk menyelamatkan bangsa ini. Siapapun penjenengan. Saya Indah Ardina. Kursi panjang. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan dalam episode berikutnya dari acara kita Arsip Menyapa. Yeay, dadah.
menuliskan kenangan tentang caraku